mungkin secara langsung nanti Pak, mungkin saya akan langsung mungkin di sidang kemarin sudah ada diskusi Pak Asrudin, sudah ada diskusi kemarin, cuman mungkin saya berkesempatan saja dulu Bapak untuk menyampaikan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan, kemudian nanti akan kami sampaikan. Silakan betul. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, atau yang mewakili bapak-bapak ibu beserta tim lainnya. Alhamdulillah bahwasanya limpahan rahmat karunia dari Yang Maha Kuasa, sehingga alhamdulillah kita untuk yang kesekian kalinya hadir di tempat ini merupakan rasa syukur yang sangat mendalam, yang sangat terima kasih banyak dari kami. Saya juga minta maaf dalam hal ini, mungkin karena kesibukan saya juga. Saya berpikirnya ini barang awalnya sudah selesai. Saya juga tidak terlalu paham kalau ternyata seperti ini. Karena laporannya Ibu Siti ke saya itu sudah selesai Pak, bisa jalan. Jadi ya kronologisnya panjang-panjang lah umpamanya, karena kan memang juga ada keterbatasan biaya dari kita, sehingga kemarin itu barang ini kita rencanakan dari 2020 kalau tidak salah, digambar oleh teman kita senior saya, oleh Pak Mustamin, cuma karena tidak lanjut waktu itu karena keterbatasan biaya sehingga terputus. Mas kelapaan kemarin Pak Profesor, Pak Doktor menawarkan apa modal lain, sehingga kebetulan waktu itu begitu ada longgar jalan lagi. Nah setelah longgar itu saya pikir karena kan kemarin Pak Dokter jadikan semua bisa selesai semua kan. Pak siapa namanya? Pak Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Iya. Saya Pak Dokter. Kalau Ibu Siti bilang, Prof, saya juga Prof saja ya. Pak Irfan juga calon dokter. Saya juga. Amin. Jadi seperti itulah kronologisnya. Saya pikirnya itu, makanya saya kaget kalau pikir, aduh, ternyata begitu belum. Jadi karena kondisi seperti begitu, saya hanya sadar kemarin, saya serahkan saja bagaimana barang ini bisa jalan bagus, karena saya tidak memperkenalkan semua karyawan apa semua dan lain-lain, ini tidak ada yang lain, semua putra daerah, tidak ada dari luar. Dari main dealer yang ada pun juga saya berani klaim itu bahwasanya kami saja inilah yang betul-betul asli. Selebihnya itu dari Nissan yang ada di jalur 2 itu kan dari Jakarta, 9 Naga itu. Yang dari belakang ini yang besar ini kan itu Makassar, Cina Makassar itu, Kumalang dan lain-lain. Yang barang tentu sudah yang lama itu kan Haji Kala kan. Nah inilah kami ini yang di sini mencoba untuk memberanikan diri untuk majulah meskipun dengan segala keterbatasan. Nah itu juga yang karena kesibukan kemarin yang saya pikirnya itu sudah ada. Ini kan kemarin ini memang alih fungsi dari IMB 2007 yang sudah ada, itu kan otomatis alih fungsi apa semua dan lain seperti itu. Nah, memang ada kita mengurangi tapi tidak menambah ke depan. Memang bangunan semua begitu, cuman karena showroom itu ada yang oleh permintaan ATPM itu untuk dikurangi. Tapi kami sudah menurut Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iqbal sebagai owner barangkali Pak ya? Iya. Dengan Bu Emi, teman-teman dari Tata Ruang dan Pak Dr. Anwar. Jadi yang saya mau stressing dulu ini, mau menyampaikan Pak bahwa ini setelah adanya gempa Palu yang menghebohkan kita 2018 yang lalu ya, ini adalah gempa terbesar di dunia ini barangkali, likuifaksi terbesar di dunia juga dalam catatan sejarah yang mengagetkan barangkali seluruh dunia. Memang sampai ahli-ahli likuifaksi, ahli-ahli gempa dari Eropa, dari Asia yang memang
peneliti gempa, ahli struktur itu datang semua di Palu. Kami karena kami juga termasuk pengurus Persatuan Insinyur Indonesia. Kami juga di Intakindo sebagai tenaga ahli, jadi kami banyak membaur dengan beliau-beliau ini yang datang di Kota Palu. Maka setelah gempa, maka timbullah regulasi. Timbul regulasi yang baru di Kota Palu dengan tahun 2019, kalau saya tidak salah 2019 Pak Dokter ya, 2019 lah diterbitkanlah aturan adanya tim ahli bangunan gedung. Maka tahun 2019 terbitlah tim ahli bangunan gedung Kota Palu. Ini regulasi berdasarkan aturan kementerian bahwa harus ada tim ahli bangunan gedung di suatu kota yang dibentuk, yang di-SK-kan untuk memverifikasi secara teknis bangunan-bangunan yang akan dibangun. Ini yang regulasi ini memang masalah ini karena melihat regulasi begitu ketat bahwa sebenarnya verifikasi secara teknis ini kan harus oleh tim ahli bangunan gedung. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, maka TABG ini berubah jadi TPA, tim profesi ahli. Inilah yang memverifikasi secara teknis bangunan-bangunan yang akan dibangun di suatu lingkungan pemukiman. Kita di Palu ini dengan adanya juga zona-zona zonasi gempa yang telah disepakati di peta zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dengan berbagai aturannya. Jadi sudah hampir 3 tahun kan ini TABG jalan. Ini memang kita mengalami kendala dari teman-teman pengusaha yang memang melihat mungkin aturan ini kaget, mungkin artinya tanda kutip bahwa pengurusan IMB ini, PBG ini tidak lama. Jadi mereka kan ya nanti sementara jalan kita urus mungkin 1-2 bulan, 1 bulan sudah terbit. Ini banyak mengagetkan pihak, termasuk kita teman-teman juga di perguruan tinggi juga Pak, termasuk IAIN banyak yang masalah, termasuk Rumah Sakit Anutapura juga banyak masalah. Kemudian juga ada teman kita pengusaha Pak Saripudin juga, Hotel Dasa itu, juga beliau itu kaget dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang saat ini tidak semudah itu untuk keluar karena sudah ada regulasi yang harus kita sepakati. Justru itulah ini untuk Pak Iqbal punya ini ya, kita sudah turun 1 kali juga, sudah rapat. Bukan berarti tidak ada solusi Pak. Ini kan kita dengar cerita-cerita di luar seperti ini kan. Ibu Siti, oh ya. Tidak ada masalah. Jadi itu barangkali Pak Iqbal bahwa ada aturan. Standar acuan kita ada Standar Nasional Indonesia sini, aturan gempa yang baru, kemudian aturan geoteknik yang baru. Setelah kami meminta verifikasi daripada teman-teman yang barangkali dari ibu atau siapa kemarin, dan itu harus ada itu gambar rencana Pak, gambar rencana dari awal barang gimana. Kemudian pada saat dibangun itu harus ada quality control. Ya, ini bangunan ini kualitasnya bagaimana, iya kan? Ada Piskubus ada ini. Kemudian itu bangunannya Bapak ini kan dia sudah berdiri seperti ini kan. Solusinya itu harus kita tahu juga daya dukung tanah yang ada di bawah. Jadi kami usulkan kemarin supaya disondir, ya kan? Sondir ini untuk kita tahu bahwa di bawah ini di mana tanah kerasnya, di mana wajar ini dulu. Karena bangunan sudah ada, tidak ada masalah juga Pak. Data yang ada yang baru nanti juga itu kita connect dengan existing yang ada itu. Misalnya kedalaman 3 meter Bapak punya. Hasil sondir di 3 meter juga tanah kerasnya mampu dengan beban sekian, tidak ada masalah connect. Tapi kalau seandainya ada perbedaan antara data pengujian tanah dengan Bapak punya fakta kenyataan existing yang terpasang di lapangan, itu ada solusinya juga, bukan berarti kita mau jawab malintang bongkar apa semua tidak. Jadi solusinya mungkin ada perkuatan. Kemudian dari segi struktur ini kan kita harus minta juga dia punya data perhitungan existing. Artinya apa yang terpasang sekarang ini, tulangan berapa, jarak berapa, diameter berapa,
satu kolom yang standar apa harus dihitung Pak, berapa kekuatannya itu, berapa kekuatannya. Nah itulah nanti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa bangunan ini seperti ini, harus ada kali-kalinya perhitungannya sesuai standar. Di samping dengan laporan foto-foto atau video atau dokumen dari kualitas yang lalu itu harus ada. Makanya kami kemarin juga kami sebenarnya sayang sama Bapak ini. Kalau sudah terlanjur jadi nih Pak, baru kita minta ini itu Bapak akan kesulitan Pak. Jadi maksudnya ini barang belum terbit, dia terus ini. Nah, karena kalau kita mau ambil sampel, mau ambil harus bongkar Pak. Macam kolo yang sudah terbungkus itu harus bongkar, tidak bisa tidak. Nah, makanya untuk mengurangi pembangkangan biaya dari Bapak, untuk sementara jangan dulu dilanjutkan. Biarkan dulu ada yang turun ngambil data sampel apa, kita verifikasi sampai di mana. Karena sia-sia Pak, Bapak sudah pasang ini berapi, ujung-ujungnya dibongkar juga. Nah itu yang kita hindari. Itu mungkin secara teknis sebentar ada Pak Sukiman juga, Pak Dokter dulu yang sampaikan mungkin banyak hal-hal yang secara teknis saja Pak. Jadi mohon maaf Pak, jadi bukan kita menghalangi Pak. Kami ini kalau pengusaha atau regulasi di Palu berjalan, ya alhamdulillah kita itu mall kita bagaimana bisa ekonomi berangkat, tapi kan ada aturan, ada regulasi yang harus kita jalani bersama-sama. Bapak aman, kami aman, masyarakat aman kalau sesuai dengan standar. Mungkin itu pengantar saya saja, tapi selanjutnya kita diskusi lebih panjang lagi. Adinda saya Pak Dokter mungkin dari segi struktur, dari segi apa bisa beliau jelaskan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Dokter. Supaya jangan beredar di berita di luar yang kurang bagus, seolah-olah kami yang menghalang-halangi ya itu apa kami tidak ada niatan sama sekali. Itu saja kami luruskan itu. Tidak ada itu. Iya. Oke. Jadi tindak lanjut tersebut kami kembali melihat apa yang sudah dilaksanakan, sama seperti yang sudah kami sampaikan di 2 kali pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menilai gedung ini layak secara existing tentu kita uji. Uji itu 2 Pak. Pertama kondisi bangunan bawah, kemudian bangunan atas. Di bangunan bawah tetap kita ambil sampel untuk daya dukung tanah. Yang paling minim kita ambil data soundware. Kemudian kedua, kita tetap menggali, mungkin ada 2 atau 3 sampel fondasi kita gali di sampingnya. Artinya kita mau mengetahui sedalam berapa fondasi telapa yang Bapak sampaikan ke saya tadi, kedalamannya, kedua dimensinya seperti apa. Nah, kemudian itu 2 yang di tanah. Kemudian hasil galian tadi nanti kami akan uji mutunya. Jadi seperti itu, atau ada hasil yang sudah ada kami verifikasi, oh ini layak tidak. Jadi seperti itu. Nah, jadi 2 yang di bawah uji tanah, kemudian dites, istilah dites. Jadi kita gali. Pertama mengetahui kedalaman existing, kedua mengetahui dimensi yang ada. Dari sisi kualitas bangunan, kita hasil galian tadi kita ambil sampling supaya jangan beredar di berita di luar yang kurang bagus, seolah-olah kami yang menghalang-halangi ya itu apa kami tidak ada niatan sama sekali. Itu saja kami luruskan itu. Tidak ada itu. Iya. Oke. Jadi tindak lanjut tersebut kami kembali melihat apa yang sudah dilaksanakan, sama seperti yang sudah kami sampaikan di 2 kali pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menilai gedung ini layak secara existing tentu kita uji. Uji itu 2 Pak. Pertama kondisi bangunan bawah, kemudian bangunan atas. Di bangunan bawah tetap kita ambil sampel untuk daya dukung tanah. Yang paling minim kita ambil data soundware. Kemudian kedua, kita tetap menggali, mungkin ada 2 atau 3 sampel fondasi kita gali di sampingnya. Artinya kita mau mengetahui sedalam berapa
fondasi telapa yang Bapak sampaikan ke saya tadi, kedalamannya, kedua dimensinya seperti apa. Nah, kemudian itu dua yang di tanah. Kemudian hasil galian tadi nanti kami akan uji mutunya. Jadi seperti itu, atau ada hasil yang sudah ada kami verifikasi, oh ini layak tidak. Jadi seperti itu. Nah, jadi dua yang dibawa, uji tanah, kemudian dites, istilah dites. Jadi kita gali. Pertama mengetahui kedalaman existing, kedua mengetahui dimensi yang ada. Dari sisi kualitas bangunan, kita hasil galian tadi kita ambil sampling, tetapi core itu harus ada. Nah, jadi dari telapaknya, kemudian pedestalnya dengan slab dan kolom, mungkin 3, 4 atau 5, mungkin ditambah plat di atas itu kan ambil. Tidak ada lantai kan kita bisa ambil di atas, contohnya seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan seperti itu. Nah, dari hasil-hasil itu nanti kami periksa setelah Bapak lakukan, kemudian misalnya kan data sondir Bapak ambil, kami periksa oke lah ya. Kemudian begitu juga data-data struktur tadi. Setelah ada data semuanya, data bangunan bawah dan bangunan atas, tindak lanjuti dengan analisis Pak. Analisis itu dalam uji apa namanya, hubungan kapasitas existing bangunan itu, seberapa kuat dia bertahan terhadap gempa yang sudah jadi, sudah ada, kemudian gempa-gempa yang akan datang itu dihitung dia. Contohnya begini, ini bangunan sudah kena gempa, memang dia tidak rubuh, tetapi kalau kena gempa kecil saja dari kemarin itu bisa rubuh karena kapasitasnya berkurang kan, begitu dia punya prinsip itu. Jadi banyak sekarang bangunan seperti itu. Pihak pemilik merasa, Pak ini Pak tidak rubuh saat gempa, betul. Tetapi yang kita ragu, datang gempa tidak sebesar itu, dia akan rubuh karena kapasitasnya berkurang. Inilah yang dimaksudkan dalam bangunan. Bagaimana bangunan itu andal dari segi baik itu fungsi secara fisik, konstruksi apa semua. Dan itu untuk keselamatan sebenarnya. Jadi tidak ada bahwa ada kesan-kesan bahwa ada yang mencoba untuk menghalangi ataupun memperlambat apa ada sebenarnya. Bahkan sebenarnya kita ini yang notabene itu di bawah Dinas Tata Ruang sebenarnya membantu masyarakat untuk menjamin tadi itu, menjamin keamanan dan kenyamanan itu. Bapak membangun kalau tidak aman, tidak nyaman, apalagi di publik, sedikit saja terjadi kegagalan Pak, imbasnya ke usaha Bapak. Dan ini barang ya mudah-mudahan tidak keluar, bukan kita takut untuk apa, tidak keluar terhadap persoalan ini bahwa ada kesan untuk menghambat atau apa. Karena misalnya kalau yang saya khawatirkan kalau ada muncul di luar, terus pasti dari dinas akan meluruskan. Nah, bagaimana kalau diluruskan bahwa Bapak punya bangunan tidak dihitung apa? Kami takutkan itu. Kalau itu Mudah-mudahan ini intern kita Pak, kita cepat benahi. Dinas Tata Ruang selalu mendampingi. Insya Allah Pak Dokter akan membantu. Pak. Cuma memang Pak Iqbal, saya minta maaf. Sebenarnya lalu sebelum kita kerja itu sudah masuk memang Bapak ndak rugi gitu. Kayak Bapak pasang itu pelat apa kan, itu kan sebenarnya bukan metode seperti itu sekarang retrofitting Pak. Jadi itu betul Bapak itu pasang misalnya pelat itu pakai baja, tapi secara teori tidak berfungsi dia. Karena itu cuma istilahnya penongkas saja. Tapi begitu gempa ndak bekerja secara horizontal dia. Dia penongkas secara rutin saja untuk menongkak balon, untuk membantu kolom, tapi secara struktur apabila terjadi gempa tidak berfungsi dia karena tidak menyatu dengan struktur utama. Nah, itu yang pertama. Ya maksudnya itu secara struktur tidak menambah daya kapasitas dukun strukturnya. Itu yang disayangkan. Padahal Bapak kan sudah keluar uang kan sebenarnya. Ya memang kalau dipikir logika awam, ini sudah kuat ini. Padahal tidak begitu secara teorinya. Nah itu sangat kita sayangkan seperti itu. Terus yang berikutnya masalah, karena ini bangunan lama Pak ya, terus terang masalah selalu yang jadi dasar permasalahan itu di fondasinya. Apalagi ini kan Bapak tambah struktur atasnya. Ya bukan ditambah istilahnya, minimal
ada perubahan, Iya. ada perubahan pemanfaatan. Itu otomatis ada perubahan juga masalah pembebanan. Apa-apakan kan? Pondasinya oke, ya tidak perlu diapa-apakan, kita tinggal merekomendasikan boleh dilanjutkan. Nah itu saja. Kalau seperti Pak Asrul bilang kalau belum cukup, kan berarti ada beberapa yang perlu diperbaiki, perlu diperkuat. Cara memperkuatnya juga itu nanti kita rekomendasikan Pak, metode seperti apa yang ideal gitu. Dan kalau sudah ada tim ahlinya Bapak juga pasti ya, kita enak diskusi. Enak diskusi. Seperti kemarin yang, McDonald kemarin itu kan kita pilihkan Bapak yang mana yang ideal secara ekonomi murah, tempat pelaksanaannya seperti itu. Ada juga yang mahal kayak McDonald kemarin pakai VRP itu Pak, yang karbon hitam itu, tapi cepat, cukup 2 hari, tapi agak mahal sedikit kan itu. Padahal kalau retrofitting lalu perkuat kolom pakai jacketing malah lebih murah daripada pakai baja itu sebenarnya. Kemarin itu kan sebelumnya. Iya, kemarin ini malah gambarnya itu awal tidak ada itu. Tidak ada itu kemarin gambar awalnya. Malah saya yang mengambil inisiatif karena namanya terbawa karena ini kan milik kita. Milik kita, iya. Jadi awam saja sebenarnya itu. Jadi saya langsung ambil inisiatif itu. Pasang saja. Baik saja. Sehingga ya secepatnya lah bagaimana bisa ini seperti masukan Pak Dr. Anwar tadi untuk segera itu apa semua. Rekan saya Pak Dr. Asrul juga sampaikan bahwasannya seperti apa untuk cepatnya inisiatif dari kami nanti di sini. Iya, insyaallah cepatnya cepat. Iya, insyaallah. Saya kira itu barangkali dari saya karena saya juga tidak ada yang lain yang penting bagaimana bisa secepatnya lah. Iya, saya kira itu barangkali saya banyak lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TPA bahwa siap membantu Pak. Siap membantu, siap menyiapkan waktu ketika nanti sudah ada kegiatan seperti disampaikan oleh Pak Anwar tadi, ketika melakukan pengujian TPA harus menyaksikan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya komunikasi kita tetap lancarkan. Karena sampai juga ada kejadian Pak, sudah dilakukan uji, TPA tidak dihubungi. Akhirnya dilakukan uji ulang. Ini kan sudah terjadi. Ini saya pikirannya sudah jadi semua. Atau begini, Allahu Akbar. Saya pikirnya betul-betul tidak, saya pikir selesai. Ke depan nanti mungkin komunikasinya lebih mudah tidak terjadi itu. Jadi makanya nih Pak Iqbal kita jelaskan seperti itu ya, supaya jangan diskomunikasikan bahwa ya seperti inilah kondisinya sekarang ini. Iya, memang harus kita kerjasama yang baik lah. Iya. Kemudian sekarang di showroom saya komunikasi sama saya nggak lupa. Ini keseluruhan berapa petak itu kemarin? 5 petak. Cuman memang ini kan IMB awalnya itu kan ada IMB parsial namanya. Dulunya itu. IMB parsial. Rumusannya berapa di sini? Ini 500-an. Berapa petak? Kalau yang dipakai di sini berapa petak? Itu petak 5 Pak ya? 5 petak. 5 petak. Ya masing-masing lebarnya 5 itu kan. Kita lihat ulang gitu fondasinya, kita ukur dari dukun tanah di bawahnya. Itu sebenarnya. Untuk apa itu? Supaya bisa kita menghitung kembali kapasitasnya. Jadi dapat nilai kapasitas dukun fondasi pada tanah asli, pada di mana fondasi itu diletakkan. Begitu dapat nilai daya dukungnya, kita bisa hitung kembali berapa Q ultimate yang terbaru dengan beban yang ada. Otomatis kan kita hitung dulu struktur atas yang baru setelah kita melakukan renovasi. Setelah itu kalau masih cukup kan tidak perlu diapa-apakan. Cuma takutnya kalau sudah tidak cukup lagi dengan kondisi peta gempa yang baru. Karena ini ruko lalu kan sebelum gempa Pak. Otomatis peta gempanya beda pasti. Nilai G-nya atau gerakan gelombang di tanah itu pasti beda. Pasti lebih besar. Nah, itu yang kita takutkan. Sehingga kenapa kemarin itu kita disuruh uji fit itu.